Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, hari ini aku mau mengajak bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Tips Me setiap hari Sabtu nih. Cara ikutannya gampang banget loh. Bosku tinggal buka aja nih websitenya di sekolahpasarmodal.idx.co.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja selama 10 hari kalender. Praktis kan? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja loh. Gimana? Menarik kan bosku? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas sebagai partner investasimu ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 25 Juni 2021 dengan episode Angan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Wholesale Inventories Month on Month yang naik dari sebelumnya 1% menjadi 1,1%. Kemudian ada dari US Durable Goods Orders yang naik dari sebelumnya minus 0,8% menjadi 2,3%. Kemudian ada dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang tidak berubah di 6,4%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT East Park Hotel Tbk atau IS yang mencatat pendapatan 9,48 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2021, turun dari pendapatan 13,88 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Medikaloka Hermina Tbk atau HIL yang meraih pendapatan 1,58 triliun rupiah hingga periode 31 Maret 2021, naik tajam dari pendapatan 983,89 miliar rupiah di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Indika Energi Tbk atau INDI yang merealisasikan produksi batubara yang tumbuh 8,90% year on year hingga Mei 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 24 Juni 2021, IHSG ditutup melemah 22 poin atau 0,37% menjadi 6.012. Sektor infrastruktur, transportation dan logistik, energi, consumer non-cyclicals, healthcare, basic material bergerak negatif dan mendominasi penurunan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 85,9 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari langkah hebat Biden. Pada akhirnya hari ini Presiden Biden merayakan sebuah kesepakatan baru bersama Senator Demokrat dan Republik pada rencana Biden yang ingin mengembangkan infrastruktur senilai $579 miliar meskipun kesepakatan tersebut masih tentatif. Biden mengatakan bahwa dengan rencana sebesar itu, dia akan menciptakan jutaan pekerjaan baru sembari mengejar target utama dari pemulihan ekonominya. Kelompok Senat yang berkumpul selama berminggu-minggu di White House pada akhirnya membuat kesepakatan baru, sebuah kesepakatan yang akan mendorong terciptanya jutaan pekerjaan di Amerika dan melakukan modernisasi infrastruktur di Amerika. Undang-undang bipartisan diperkirakan akan bergerak melalui Kongres bersama RUU khusus Demokrat yang terpisah sebelumnya, yang dimana akan menghabiskan lebih banyak triliunan yang disebut oleh Biden sebagai human infrastructure yang sebelumnya ditentang oleh GOP. Sejauh ini masih belum dapat diperkirakan apakah rencana tersebut dapat mengumpulkan cukup dukungan dari DPR dan Senat karena perpecahan partai politik baik yang progresif maupun yang moderat. Sebelumnya Nancy Pelosi mengatakan bahwa dirinya tidak akan mempertimbangkan kesepakatan bipartisan tanpa adanya paket undang-undang yang lebih luas yang dimana nantinya apabila tidak ada kesepakatan maka Demokrat akan menggunakan prosedur rekonsiliasi anggaran yang akan menghindari filibuster dari Partai Republik. Biden mengatakan dirinya hanya akan menandatangani kesepakatan bipartisan jika rencana tersebut datang kepadanya bersama dengan RUU rekonsiliasi. Tentu saja hal tersebut mendorong kemarahan dari pemimpin Senat GOP, Mitch McConnell yang menuduh Pelosi dan pemimpin mayoritas Senat, Chuck Schumer menahan bipartisan untuk menjadi sandera mereka untuk rencana undang-undang yang lebih besar. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang sangat baik bagi Biden karena pendekatan yang dilakukan oleh Biden terkait dengan musyawarah akhirnya dapat berjalan dengan lancar. White House mengatakan undang-undang tersebut dapat membiayai berbagai program termasuk investasi dalam bidang transportasi dalam sejarah Amerika, perbaikan jalan dan jembatan, serta pengembangan jaringan listrik, perluasan internet broadband, pembersihan polusi serta saluran listrik baru.
Kesepakatan itu sendiri pada akhirnya menandai sebuah langkah maju yang sangat signifikan dalam menyusun paket belanja infrastruktur yang menarik, sehingga dapat menarik kedua belah pihak untuk dapat meloluskannya untuk masuk ke dalam Kongres. Sejauh ini Pelosi dan Schumer telah menyetujui strategi untuk dapat menggabungkan paket infrastruktur bipartisan dan resolusi anggaran yang dimana keduanya dapat menggunakan jalur cepat untuk menjalankan rencana ekonomi Biden senilai 4 triliun dolar. Rencana Biden akan memberikan sebuah dorongan besar terhadap proses tingkat kecepatan pemulihan ekonomi yang akan terjadi di Amerika. Hal ini akan mendorong penyerapan tenaga kerja yang jauh lebih besar sehingga akan mendorong angka pengangguran mengalami penurunan. Sehingga kami melihat proyeksi yang mengatakan adanya potensi kenaikan tingkat suku bunga akan terjadi pada kuartal 4 2022 mendatang ada kemungkinan. Hal tersebut akan terjadi dengan asumsi penurunan pembelian obligasi di pasar dimulai pada kuartal 1 2022. Hal ini yang mendorong perekonomian Amerika akan pulih lebih cepat dan tentu saja mendorong saham di pasar Asia mengalami kenaikan yang dimana menandakan adanya optimisme di sana. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah rekomendasi. Berdasarkan riset yang dilakukan Bank Dunia dalam Indonesia Economics Prospect 2021, Bank Dunia merekomendasikan pemerintah Indonesia melakukan reformasi fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya untuk mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB. Bank Dunia merekomendasikan adanya kenaikan dari tarif cukai hasil tembakau dan menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau. Bank Dunia menilai kenaikan cukai dan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau akan meningkatkan pendapatan negara. Dengan kebijakan ini juga akan ada manfaat non-revenue, yakni Indonesia dapat menerima manfaat kesehatan dari berkurangnya risiko penyakit tidak menular. Artinya, kebijakan cukai dapat menjadi jalan untuk meningkatkan pendapatan negara sekaligus mencapai peningkatan kesehatan masyarakat. Bank Dunia juga telah merekomendasikan kebijakan penetapan barang kena cukai baru, pengenaan PPh orang pribadi yang lebih progresif, serta penghapusan pengecualian PPN. Belanja negara perlu ditingkatkan secara signifikan. Hal tersebut dinilai dapat menurunkan angka kemiskinan apabila realisasi dari belanja negara tidak terpenuhi di tahun ini. Kami melihat pemulihan ekonomi di tahun ini sangat bergantung pada realisasi anggaran tersebut, sehingga rendahnya realisasi dari PEN dinilai dapat memberikan tekanan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi di semester 2 nantinya. Pada 2020 defisit APBN tercatat mencapai 6,09%. Tahun ini pun batas maksimum angka defisit ditetapkan sebesar 5,7%. Per Mei 2021, Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN telah mencapai 219,3 triliun rupiah atau setara dengan 1,32% dari PDB. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, posisi defisit pada Mei 2021 mengalami kenaikan sebesar 22,24%. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.971 hingga 6.083. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari SCMA, kemudian yang kedua ada dari PSAB, yang ketiga ada dari INKP, dan yang keempat ada dari Pegas. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ACES atau PT E-Software Indonesia Tbk yang siapkan capex 100 miliar rupiah di tahun ini. Dana anggaran belanja modal atau capex di tahun ini yang sebesar 100 miliar rupiah yang dipersiapkan oleh perusahaan. Hal ini untuk mendukung rencana ekspansi perusahaan, di mana di tahun ini berencana untuk menambah gerai 8 gerai anyar sampai akhir tahun ini. Rencana penambahan gerai tersebut tentunya ingin mendekati dan melayani kebutuhan konsumen dalam kemudahan mendapatkan barang yang dibutuhkan, dan juga ini akan berpotensi memberikan kontribusi pada kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1250 dan tingkat probabilitas sebesar 72%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 1150 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Kemudian yang kedua ada dari Tekim atau PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia Tbk yang laba susut 51,9% di kuartal 1 2021. Di kuartal 1 2021 perusahaan membukukan laba neto yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai 74,99 juta US dollar atau turun 51,99% dari laba bersih kuartal 1 2020 yang mencapai 156,23 juta US dollar. Turunnya laba tersebut seiring dengan penjualan turun 0,19% menjadi 266,77 juta US dollar di akhir Maret 2021. Jika dibandingkan sama tahun lalu penjualan membukukan sebesar 267,30 juta US dollar.
Di saat yang sama beban usaha perusahaan mengalami kenaikan sebesar 31,27% menjadi 23,78 juta US dollar yang sebelumnya beban usaha kuartal 1 2020 senilai 18,11 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.000 dan tingkat probabilitas sebesar 44%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 6.400 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.